Bendungan merupakan salah satu infrastruktur yang terus dibangun pemerintahan Joko Widodo sejak 2014. Bendungan dibuat dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan air baku sesuai dengan program Nawacita pemerintah. Di Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana membangun Bendungan Jatibarang. Tempatnya berada di wilayah Kecamatan Gunung Pati dan Kecamatan Mijen, persis di tengah kota Semarang. Sedikitnya ada 5 desa yang dapat memanfaatkannya. Antara lain Kelurahan Talung Kacang, Kandari, Jatirejo untuk Gunung Pati, dan Kelurahan Kedung Pane dan Jatibarang untuk Kecamatan Mijen. Digunakan untuk mengantisipasi banjir melalui sistem drainase, bendungan ini mampu menampung air sebanyak 270 meter kubik per detik. Dengan kemampuan ini, diyakini dapat mengendalikan banjir selama 100 tahun ke depan. Selain itu, bendungan ini dikelola secara terpadu untuk pembangkit listrik tenaga hidro berkapasitas 1,5 kW. Sebagai penyedia air baku sebanyak 10,9 juta meter kubik dan dapat dimanfaatkan untuk program pariwisata. Pembangunan Bendungan Jatibarang diikuti dengan normalisasi Sungai Kaligarang dan Sungai Banjir Jalan Barat. Dana yang digunakan melalui skema pinjaman dari negara Jepang. Selain dimanfaatkan sebagai pengendali banjir dan penyedia air baku, Bendungan Jatibarang juga dimanfaatkan sebagai percontohan dalam rangka mengoptimalkan aset bendungan. Kementerian PUPR telah melakukan pemasangan sebanyak 936 panel surya berukuran 1,6 meter x 1 meter pada lereng utara Bendungan Jatibarang pada 2017 lalu. Berada di Bendungan Jatibarang untuk melihat progres pembangunan surya panel tenaga listrik surya sebesar 300 kW sebagai uji coba memanfaatkan aset bendungan seoptimal mungkin. Nanti akan kita coba juga untuk membangun tenaga surya ini di bendungannya sendiri sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan yang luas. Kapasitas listrik yang terpasang yang dihasilkan sebesar 304,3 kW peak atau KWP atau setara 291.000 kWh atau kWh per tahun. Pembangunan panel surya akan direplikasi penerapannya di bendungan lainnya, sehingga memenuhi kebutuhan listrik sendiri untuk operasi bendungan. Keunggulan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di bendungan adalah tidak memerlukan pembebasan lahan, sehingga bisa dibangun dengan cepat, mudah dalam pemeliharaan, dan bisa diintegrasikan dengan pembangkit tenaga mini hidro atau PLTMH. Listrik yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional waduk dan kelebihan daya akan diserahkan ke PLN. Saat ini sedang dibangun panel surya untuk menghasilkan listrik. Dari 936 panel surya yang akan kita bangun dapat menghasilkan kurang lebih 300 kW listrik. Ini akan dijadikan satu sistemnya dengan PLN, sehingga untuk bisa mengoperasikan bendungan sendiri. Bendungan Jatibarang memiliki kapasitas tampung 20,4 juta meter kubik. Pemasangan panel surya pada bendungan yang lebih besar seperti Bendungan Jatigede akan berpotensi untuk menghasilkan listrik yang lebih besar pula.
Daya tarik lainnya yang dimiliki bendungan ini adalah adanya objek wisata Gua Kreo yang dihuni satwa liar terutama kera. Pada pembangunan bendungan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga memikirkan keseimbangan lingkungan. Maka di dekat bendungan ditanami pohon-pohon pisang untuk makanan kera yang berada di Gua Kreo. Kera di sana di hutan-hutan, untuk itu green belt-nya kita tanami dengan pisang, dengan buah-buahan khusus untuk menyediakan makanan bagi satwa-satwa yang ada, terutama kera di sini. Jadi yang mengambil pisang di kebun itu adalah kera. Siapapun yang mengambil pisang, buah-buahan di green belt itu adalah kera.